bagaimana ada kalau di dalam bisnis yang kami pelajari dengan guru kami Coach Fahmi itu ada namanya 9 pilar bisnis ya. 9 pilar bisnis yang menjadi pilar bagi seorang pebisnis yang ingin menjadi pengusaha sukses gitu ya. Ini kita ya, ini coba kita sharing ya. Ya, boleh sharing. Yang pertama adalah kita bagaimana menentukan target omset kita, gitu ya. Jadi sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang entrepreneur, maka kita harus jelas, harus definitif ya. Berapa target omset kita? Tentukan berapa yang ingin kita capai dalam waktu tertentu secara detail. Misalnya omset dalam waktu 1 tahun, gitu ya. Omset dalam waktu. Memang nggak pernah bikin target tuh, jadi ngalir aja. Jadi sebenarnya itu salah ya. Iya, harus jelas kita mau berapa gitu. Kalau hanya ngalir ya tadi, memang akhirnya kita hanya mengandalkan apa yang tadi 9 tadi itu kan. Iya. Itu kan dasar sekali. Kalau kita hanya dasar saja, ya sudah sampai di situ. Itu memang keyakinan. Tapi kalau kita nggak tentukan omset, nggak tentukan target dalam waktu, apakah bulanan, apakah tahunan, apakah 2 tahunan, tahun ketiga seperti apa, itu harus ditentukan. Sehingga ada target-target yang harus kita lakukan untuk membenahi organisasi bisnis kita. Gitu. Jadi harus tegas targetnya. Mau berapa tahun ini? Apalagi yang sudah berjalan setahun atau 2 tahun. Kalau yang baru juga nggak apa-apa. Gitu. Jangan ini ngalir di gitu sebelah aja. ada istri awak deh, lagi awak kasih tahu juga deker. Jadi harus jelas target omsetnya mesti dilakukan gitu ya. Berapa? Kayak kita misalnya di jamaah umroh yang sudah dilakukan. Berapa nih? Kita nggak muluk-muluk lah. Kalau kami di ISM Wisata, targetnya itu minimal 1 bulan sekali berangkat dengan 40 orang. Nah gitu boleh. Artinya kalau kita omset itu kan bisa jadi kan dihasilkan dari berapa yang diproduksi atau berapa yang kalau kami berapa yang diberangkatkan, berapa yang dijual. Maka target kita adalah sebulan sekali untuk berangkat umroh. Nah, seperti itu. Dengan minimal 40 orang atau 1 rombongan. Nah, itu target bulanan. Berarti ada 12 kali pemberangkatan. Mungkin dalam tahun pertama seperti itu, dalam 1 tahun. Nah, kemudian berapa keuntungan dari situ. Jadi angkanya jelas gitu ya. Apakah dia jumlah produksinya, kan akan keluar nanti berapa angka, berapa uangnya itu akan keluar. Jadi ketahuan nanti omsetnya setiap bulan berapa atau setiap bulan berapa dari angka-angka tadi. Gitu. Nah kita harus sudah bisa mendefinisikan itu supaya kita juga punya roadmap gitu ya. Kita mau ngapain? Jadi omset itu kan di ujung dia ya. Tentukan itu di ujung. Baru tarik mundur setelah omset itu ditentukan, tarik mundur. Apa yang mesti lakukan dengan omset tadi itu? Langkah-langkah apa yang mesti lakukan dengan omset tadi itu? Jadi harus jelas targetnya. Bulanan, tahunan, atau 2 tahunan atau 3 tahunan. Setelah kita tentukan target omset kita, yang kedua adalah pilar kepuasan pelanggan. Gitu ya. Karena apa? Ini penting. Layanan ya, customer satisfaction, pelayanan, gitu ya. Karena kalau pembeli adalah raja. Nah, itu kan kalau kita kan dulu kan selalu kalau pembeli adalah raja. Itu. Jadi harus kita, customer is the king, gitu ya. Jadi memang customer kita adalah raja. Harus kita layani. Karena kalau dia puas, gitu ya. Kalau dia menerima produk kita dengan baik, maka dia menjadi marketing kita secara otomatis gitu. Dia akan menyampaikan kepada teman-temannya. Apalagi mereka adalah orang-orang yang berpengaruh di komunitasnya, gitu ya. Maka ketika dia puas dengan layanan kita, dia akan menjadi marketing kita secara tidak langsung. Atau mulut ke mulut ya. Kalau dalam istilah marketing itu adalah marketing by mouth gitu ya, berdasarkan mulut ke mulut. Nah itu harus kita utamakan. Pilar kedua adalah customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Itu mesti kita lakukan. Yang ketiga adalah kinerja SDM kita.
Nah, ini mesti ini adalah pilar ketiga yang mesti kita perhatikan dalam kita sebagai seorang pebisnis. Bagaimana setiap bagian daripada organisasi kita itu betul-betul kinerjanya secara memberikan kontribusi yang pasti dan terukur. Gitu. Bahkan kemarin saya diskusi dengan ketika saya mampir ke warung teman saya di Siantar, itu saya bilang harus sampai pada kita diskusi sampai pada ukuran satu orang karyawan itu berapa biayanya dan dia berapa bisa menghasilkan uang gitu. Jangan sampai biaya yang kita bayar kepada dia gitu ya, kita bayar dia itu minus gitu. Artinya kita kelebihan atau idle, ada potensi yang tidak menghasilkan uang. Nah, gitu. Jadi makanya harus kita hitung SDM kita betul-betul harus bisa terukur kinerjanya, harus bisa pasti kontribusinya. Gitu. Jangan sampai ada satu bagian atau satu orang yang nggak jelas kerjanya apa. Gitu. Nah, jadi mesti kita betul-betul buat SOP-nya, SOP ya, coach ya. KPI-nya itu mesti jelas gitu. Jadi setiap orang mesti ada kontribusi dalam perusahaan kita, dalam bisnis kita. Jangan sampai ada, walaupun terkadang nih ya para pebisnis baru atau pebisnis yang kekeluargaan gitu ya. Kadang ada saudara-saudara yang istilahnya sapi honeycow gitu ya, sapi suci gitu ya, yang terkadang nggak bisa disentuh gitu ya. Oh, dia titipan paman saya misalnya gitu. Gitu ya. Oh, dia tuh mamang saya yang memang saya kadang nggak bisa menyuruhnya secara atau dia paklik saya gitu ya. Yang penting dia ada di situ aja deh. Nah, saya pernah kejadian seperti itu. Ada ya mitra saya lah, suka mengumpulkan banyak orang yang bisa dikatakan jobless lah ya, tidak punya pekerjaan. Tapi orangnya baik, orangnya soleh gitu ya. Ya udah ditarik ke perusahaan. Kemudian kerjanya nggak jelas. Terus saya bilang gini, lebih baik kita kasih dia infak setiap bulan atau kafalah atau penghasilan dan dia suruh berdakwah gitu, daripada kita masukkan ke perusahaan tapi dia nggak bisa mengerjakan apapun gitu. Dia bilang ke saya, nggak apa-apa, dia disuruh duduk aja, doa aja, dia bilang nggak apa-apa, itu bagus, tapi secara kinerja perusahaan jadi akan mungkin jadi bermasalah ketika kita ingin membuat satu mekanisme kompetisi, itu akan menjadi masalah gitu. Bagusan kalau memang dia adalah kemampuan berdakwah, kemampuan untuk berbuat di masyarakat, ya kita kafalahin dia, kita kasih gaji tiap bulan, tapi bukan kerja di perusahaan. Jadi itu sebagai infak sedekah kita atau ke perusahaan untuk dia berdakwah, untuk dia mengajarkan agama ke masyarakat, daripada kita tarik ke perusahaan, duduk saja untuk berdoa gitu. Nah, itu pernah saya katakan kepada mitra saya seperti itu. Jadi memang seharusnya setiap orang punya kontribusi ketika kita merekrut orang, punya kontribusi, dan seberapa besar kontribusinya harus terukur dan tercatat untuk bisa kita jadikan sebagai patokan berapa yang mesti kita keluarkan untuk dia, dan dia mesti berapa menghasilkan uang untuk perusahaan kita. Itu kinerja SDM. Dia belum jalan semua itu. Banyak PR-nya. Jadi gitu. Dan ini mesti pelan-pelan kita harus benahin gitu ya. Kadang kita udahlah, yang penting mengalir gitu ya. Tadi mengalir aja. Iya. Learning by doing. Ya mau berapa lama gitu. Berapa lama. Iya, benar. Oke, mungkin di awal-awal bisa sambil belajar gitu. Iya. Tapi mesti punya target level sekarang nih. Level sekarang ini merasakan bahwa ini bisnis kok stagnan gitu, coach ya. Ternyata permasalahannya ya itu dia tadi gitu. Nah, kalau kita mau scale up bisnis, mau naik kelas ya harus mulai satu-satu ditata, diperbaiki gitu. Iya, gitu. Jadi mesti terukur semua SDM-nya itu. Walaupun diri kita sendiri, kita mesti jelas apa kontribusi kita berperusahaan. Kita direktur misalnya, apa kerja kita? Iya. Atau istri sebagai direktur produksi, apa kerjanya? Harus jelas, harus terukur gitu.
Kalau nggak ya juga jadi komisaris saja. Kalau memang nggak ada, kalau nggak jelas, kalau nggak jelas kerjaannya kan gitu. Gabut Jadi aja mesti ya, jelas gaji pembagiannya. buta. Ya? Iya. Nggak seperti menerima itu. gaji buta aja. Iya. Jangan juga gini, udahlah karena saya sebagai pemilik sekaligus chief CEO everything gitu ya, everything. Jadi semua kita kerjakan. Kita nggak gaji diri kita gitu. Kita juga jadinya nggak terukur. Ya udah suka-suka aja. Padahal sebenarnya effort kita luar biasa. Jadi kita nggak terpacu. Jadi kita apa adanya. Ya udahlah karena baru diri kita yang ngerjain. Ya udah kita apa adanya aja. Jangan. Kita harus punya target berapa kita mesti menggaji diri kita dari perusahaan itu. Berapa uang perusahaan yang dikelola oleh kita harus kita pisahkan, mana uang perusahaan, mana gaji kita. Jangan sampai kantong kanan masuk, kantong kiri kita keluarin lagi tanpa ada catatan, tanpa ada keperluan. Kita hanya sebagai perusahaan ini hanya sebagai ibaratnya cuma kantong uang keluarga aja gitu ya. Jadi semua main ambil aja, nggak ada catatan segala macam. Nah itu juga nanti akhirnya tidak rapi dalam catatan perusahaan gitu. Harus betul-betul dipisahkan itu antara kebutuhan perusahaan. Itu ya yang ketiga. Yang keempat itu adalah low cost operation gitu ya. Artinya beroperasi dengan biaya yang rendah gitu. Jadi memang kita harus bisa bagaimana terus mencari cara, tindakan dan strategi untuk memastikan agar bisnis yang dikelola dapat beroperasi dengan biaya level terendah. Misalnya nih kita kuliner ya. Saya kenapa bahas banyak kuliner karena saya juga pengalaman di kuliner ini ya kemarin. Oh gitu. Iya, ini masih jalan sih mie cerita satu di Bojong gitu ya. Itu wah, kita jauh banget. Iya. sambil belajar ya. Jadi artinya kita harus betul-betul memastikan kita sampai dapat sumber terbaik dan juga termurah gitu ya. Jadi nggak cuma hanya murah tapi nggak baik gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu banyak. Ya, karena semakin kita beli banyak, akan semakin murah harganya. Menurunkan harga. Ya. Menurunkan harga. Cuma beli banyak kan resikonya kita harus jual banyak juga. Gitu. Ya. Nah, misalnya ini beli cabai 1 ton misalnya ya. Misalnya, pasti harganya akan lebih murah daripada beli cabai 1 kilo. Gitu. Ya. Cuma ketika beli cabai 1 ton, apakah mau disimpan cabai? Kan nggak bisa. Nggak bisa dibekuin sampai bertahan-tahan berbulan-bulan gitu ya. Walaupun ada caranya, tapi kan bukan itu. Cabai itu memang untuk dipakai. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita cabai itu bisa ketika diolah menjadi bumbu, menjadi bahan masakan, itu bisa laku terjual. Gitu. Jadi jangan cuma udah beli banyak aja, tapi nggak bisa jual ya sama aja busuk, gitu ya. Nah, gitu. Jadi itu salah satu cara misalnya membeli bahan baku yang lebih banyak sehingga lebih murah. Tapi juga harus mampu menjual dengan lebih banyak. Jangan sampai jadi stok, nggak jadi uang. Ya. Di stok banyak-banyak nggak laku, ya busuk gitu ya, itu buang juga. Itu tantangan. Kemudian yang kelima adalah organisasi. Nah, tadi kalau kita bicara SDM, kita bicara organisasi. Bagaimana suatu organisasi bisnis yang kuat akan mendorong terjadinya peningkatan kepuasan pelanggan, peningkatan kinerja dan produktivitas, low cost operation, dan terjadinya peningkatan omset gitu ya. Jadi apa yang kita bahas di belakang tadi itu adalah bagaimana kekuatan organisasinya. Harus efektif, harus jelas. Ya tadi misalnya marketing lakukan apa, produksi lakukan apa, keuangan lakukan apa. Kan di situ ya, nggak jauh-jauh lah ya. Sales and marketing, produksi, keuangan, kan itu 3 pilar. Satu lagi kalau udah besar HRD. Tapi kalau belum terlalu besar ya tadi yang penting ada marketing, ada produksi, ada keuangan. Ini mesti rapi. Gitu. Terkadang kan kita semua ya, kita yang benar. Kita yang promosi, kita yang jualan, kita yang produksi, kita yang ngitung uang gitu ya. Kami masih gitu. Iya. Jadi walaupun ada admin kan sekarang ada 3 orang gitu. Iya. Tapi sebagai owner ya tetap melayani pelanggan juga, ngurusin barang udah dikirim apa belum, terus kita juga ngirisin ini jahitnya gimana gitu. Iya. Itu saya tahu kenapa terjadi itu. Karena tadi targetnya nggak ditetapkan. Iya. Kita memang nggak pernah nanti target. Iya, kita punya target.
pasti mau nggak mau kita akan meng-hire orang. Kalau kita punya target, gitu. Memang kadang gini, marketing dulu atau produk dulu, itu kadang dilema. Jualan dulu atau kita promosi dulu. Gitu. Nah, kadang kita menjadi satu hal yang ya nggak perlu dibenturkan memang, ya tinggal bagaimana kita bisa mengkombinasikan ini. Gitu. Iya. Kalau kita sudah punya target, saya yakin ya mau nggak mau kerja keras nih, kerja keras Fajri ini kan berapa targetnya mesti dijual. Makanya kita pasti perlu orang sales atau marketing, perlu orang keuangan sendiri. Nah, tapi itu insya Allah tuh akan mulailah nanti akan didata organisasi. Karena kalau kita semua, jadi gini, kalau kita sebagai business owner melakukan hal-hal yang day to day, gitu ya, kita nggak bisa melihat secara luas, gitu. Karena apa? Kita akan disibukkan dengan kegiatan harian. Gitu. Mungkin kalau masih skala-skala tadi yang reseller, gitu ya, oke lah, kita ngurusin semua. Tapi kalau sudah kita jadi produksi, saya pikir memang harus sudah punya orang sendiri di produksi yang mengontrol produksi sendiri, yang sudah, kalau marketing mungkin bisa kita sambilan ya. Ya. Tapi itu juga nggak boleh. Sebenarnya harus ada marketing sendiri dan harus ada keuangan sendiri, gitu. Paling kita bisa merangkap paling yang kita bisa pegang itu mungkin keuangan kalau kita punya ilmunya di situ. Paling yang kalau marketing ya mana yang kita punya lah salah satunya. Jangan semua kita rangkap gitu. Karena kita kalau sudah di business owner pasti itu akan berpikir bagaimana menciptakan produk baru, bagaimana mencari pelanggan baru, bagaimana meningkatkan produksi, itu sudah menjadi pemikirannya business owner. Dia harus bisa semua, tapi eksekusi bukan di dia langsung. Nah, makanya harus ya tadilah kalau kita sudah mulai berani mempekerjakan orang, insya Allah itu akan naik itu omsetnya. Gitu. Iya, benar Coach, benar. Ya, cuma harus diambil satu keputusan. Kita mau nggak seperti Yan itu, saya selalu bilang, jangan semua dikerjakan sendiri. Dari dulu kan dia kan ngambil gambar sendiri, editing sendiri, gitu ya. Itu memang saya selalu menyatakan, udah mulai dilepas. Ini kemarin sudah diskusi lagi dengan Yan, dia harus bisa melepas semua editornya. Udah dia di ujung aja, di finishing aja, gitu. Dia terakhir sebelum dijadikan produk dia tinggal ngecek itu. Jangan dari awal dia ngerjain. Jadi dia bisa mencari apa? Mencari pelanggan baru. Pendapatan dia yang lain gitu. Jadi customer gitu. Itu kerjaan dia. Editor sudah harus ditinggalkan saya bilang. Jangan lagi mengedit saya bilang gitu. Kalau ngambil juga sudah harus ada yang lain selain dia. Jadi kita juga mengajari orang lain untuk apa? Untuk naik kelas gitu ya. Para mitra kita, para karyawan kita naik kelas, dia bisa bertanggung jawab terhadap kerjaannya. Itulah organisasi tadi. Jangan sampai kita sudah sekian tahun, kayak Ian kan sudah mau tahun ketiga nih kan. Jangan dia lagi. Dia harus bertambah orangnya, harus bertumbuh organisasinya. Gitu. Jangan kita tadi mengalir ya udah total kita udah 3 tahun. Tapi kita juga masih pekerjanya gitu. Organisasinya nggak berkembang ya, Coach ya? Iya, gitu. Karena apa? Tadi target nggak kita tentukan. Sementara tugas kita adalah menaikkan target. Itulah tugas business owner. Mencari customer baru, membuat produk baru. Itu tugas business owner. Seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan yang ke-6, pilar leadership. Jadi setelah tadi organisasinya ditata, maka ada pilar leadership. Nomor 6 itu pilarnya leadership. Sehingga ketika kita sudah mampu meningkatkan organisasi kita akan bertemu leadership kita. Karena apa? Karena hanya organisasi dengan kepemimpinan hebat yang akan tahan banting dan ulet untuk mencari sumber-sumber yang lain agar berhasil. Gitu. Nah, inilah diperlukan leadership yang kuat. Pertama business ownernya harus kuat, leadershipnya bagaimana mengarahkan perusahaan ini on the track, dan juga bagaimana meningkatkan kapasitas mitra-mitra kerjanya, para karyawannya itu bisa sama-sama naik gitu ya. Jadi ketika leadership kita itu tumbuh, insya Allah dia akan menaikkan kapasitas para karyawan kita. Jadi leadership itu mesti tumbuh. Yang ketujuh adalah business owner mentality. Nah, ini yang penting bagi seorang business owner. Saya katakan di sini, salah satu yang membuat bisnis tetap hidup dan bertumbuh adalah adanya business owner mentality yang
tangguh dan membenci kekalahan. Nah, gitu ya. Jadi tangguh, kalau Coach Fahmi selalu mengatakan tatak, gitu kan. Tangguh dan membenci kekalahan. Dia tahan banting. Ya bisa saja mungkin satu saat kita akan jatuh, gitu ya.